Shalom, Oma Opa, Bapak Ibu, anak-anakku, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam acara Resapi, Renungan Sabtu Pagi. Dan untuk minggu ini temanya adalah bertumbuh. Minggu lalu temanya berakar. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, pemilik hidup kami pada saat ini, ketika kami mencoba untuk merenungkan firman-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk memahaminya dan kami dapat melakukannya dengan penuh kesetiaan, sehingga hidup kami senantiasa memancarkan kasih-Mu dan memuliakan nama Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita diambil dari 2 Petrus 3 ayat 17-18. Kita menyimaknya demikian. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Shalom, Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Menyambung tema renungan Resapi minggu lalu yaitu berakar. Untuk minggu ini adalah bertumbuh. Kita diajak kembali untuk mengingat misalnya kalau kita menanam bibit atau benih, kita akan senang sekali kalau benih kita bertumbuh. Tantangan bagi satu tanaman saat sudah bertumbuh adalah hama, penyakit, bisa juga ulat ya, atau misalnya kurang asupan, kurang air, kurang pupuk, dimangsa hewan dan lain sebagainya. Walaupun seperti minggu lalu kita bahas akarnya baik, sehat, tetapi ketika ada ulat, ada penyakit yang memangsa, maka tanaman akan mati dan tidak bisa bertumbuh apalagi menghasilkan buah. Rasul Petrus mengingatkan orang-orang percaya yang saat itu tersebar ke berbagai daerah supaya mereka waspada. Waspada yaitu supaya mereka jangan disesatkan. Ini semacam ada penyakit ya, penyakit yang bisa menggerogoti atau hama yang menggerogoti tanaman. Karena ada orang-orang tadi yang bisa menyesatkan mereka sebagai orang percaya. Kemudian yang kedua diingatkan supaya mereka jangan kehilangan pegangan yang teguh. Ini kaitannya dengan tadi ya, ada orang yang mau menyesatkan dan akhirnya kehilangan pegangan yang teguh, iman yang mereka yakini. Dalam hidup kita saat ini, Bapak Ibu, Oma Opa, anak-anak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ada banyak hal juga yang bisa mengganggu pertumbuhan iman kita sebagai orang percaya. Misalnya ada berbagai informasi yang menyesatkan, yang kemudian membuat kita ragu, benar gak sih info itu? Apalagi sampai menggoncangkan iman kita. Kemudian juga ada misalnya pergaulan yang salah. Ya, dari pergaulan yang salah ini kemudian mengajak kita melakukan yang salah. Yang berikutnya lagi adalah hal-hal yang harus diwaspadai itu pengaruh media sosial yang tidak dikritisi oleh kita sehingga dipercaya sebagai satu kebenaran, menyesatkan kita. Kemudian juga ada nilai-nilai lain yang diyakini sebagai satu kebenaran padahal tidak sesuai dengan keyakinan iman kita. Nah, itu ibarat dalam pertumbuhan, kalau misalnya pertumbuhan pohon itu ya, ibarat penyakit yang bisa membuat pertumbuhan terhenti bahkan membuat pohon itu mati. Nah, supaya kita tidak mudah disesatkan oleh berbagai hal yang ada di sekitar kita, maka kita harus satu, terus bertumbuh dalam kasih karunia.
Dan yang kedua, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, itu Yesus Kristus. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kenalilah Tuhan kita, Yesus Kristus itu kasihnya seperti apa. Ya, temukan pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan yang semakin memperkuat, mengokohkan iman kita, sehingga berbagai pengaruh-pengaruh yang hendak menggoncangkan, menghasut iman kita supaya berbelok, beralih, itu tidak akan mempengaruhi kita. Kenalilah Yesus sebagai Juru Selamat kita yang memberikan damai, kasih dan pengorbanannya yang luar biasa sehingga kita menerima anugerah keselamatan. Maka apabila kita sudah mengenal, kita akan bertumbuh dalam kasih karunia, iman kita akan kokoh. Iman yang bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Juru Selamat kita akan menghasilkan kesetiaan. Mengenal secara benar dan nyata tentang Yesus Kristus akan membuat kita semakin mencintai dan mengasihi Yesus. Terus mengasihi Yesus berarti akan tetap setia dalam keadaan bagaimanapun. Oleh karena itu, terus bertumbuh dalam iman dan kasih, supaya kita menemukan pengalaman baru dalam hidup bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh mendengar firman-Mu yang mengajak kami untuk terus bertumbuh dalam kasih karunia. Kendati pun ada begitu banyak godaan, tantangan di sekitar kami, namun kami yakin ketika kami mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kasih dan pengorbanannya yang luar biasa akan semakin membuat kami mengenal siapa Yesus. Pengenalan yang benar akan melahirkan kecintaan pada Yesus. Kecintaan yang benar akan menghasilkan kesetiaan. Oleh karena itu, biarlah kami terus berakar, kami terus bertumbuh dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk memahami seluruh kebenaran-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Sampai bertemu kembali di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.